Oke, salam selamat malam, balik lagi. Kali ini, muter-muter lagi di soal Trinitas yang nggak ada habis-habisnya karena keterbatasan daya pikir mereka yang kekal sampai selama-lamanya itu. Ini soal Trinitas yang dimana Trinitas itu dikatakan itu adalah seperti konsep, eee, paganisme, Mitra, Osiris, Mitra, Ahirman dan Dharma, Osiris, Isis, Horus, kemudian Bacchus, Apollos, Jupiter, Krishna dari Trimurti, Brahma, Shiva, Krishna. Ya, kemudian di dalam di dalam kejelasan tidak ada kejelasan istilah Trinitas dalam Alkitab, bla 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 seterusnya itu, dan itu seperti doktrin paganisme. Kemudian ajaran Trinitas itu tidak pernah keluar dari mulut Yesus dan para nabi. Nih yang dari para nabi ini nanti saya bantah itu ada, bukan ada itu yang dari para nabi bukan ada. Dari dalam perjanjian lama dari kita para nabi itu ada, bukan ada. Nanti kita lihat ya sama-sama. Kemudian di sini dia mengutip beberapa ayat yang intinya mau mengatakan bahwa Tuhan itu Esa atau apalah gitulah. Intinya gitulah model-modelnya. Nah, ini yang pertama, ini dari 2 Samuel pasal 23 yang berbunyi ayat 2 dan 3, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada dalam lidahku, Allah Israel berfirman dan seterusnya. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 2 dan 3 di situ sudah ada dua itu. Ada Tuhan dan ada Roh Tuhan dan Allah. Dan firmannya ada di lidahku. Itu sudah ada 3 itu bahkan. Ada Roh Tuhan, ada firman Tuhan, ada Allah sendiri. Itu dari 2 Samuel. Sampai bilang tidak ada Tritunggal dalam perjanjian lama. 1. Yang berikutnya, dalam Daniel pasal 5. Ini Daniel pada saat itu dia berada di Babel bersama seluruh bangsa Israel berada di sana. Kemudian karena Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan, Roh Kudus menaungi Daniel sehingga Daniel diberikan hikmat, diberikan hikmat oleh Tuhan yang bahkan sangat-sangat jauh melebihi hikmat para ahli nujum bangsa Babilonia saat itu, sehingga dia dikatakan memiliki roh para dewa yang kudus. Maksudnya itu roh kudus. Tapi dikatakan memiliki roh para dewa yang kudus karena orang-orang Babilonia tidak mengenal siapa itu roh kudus. Jadi di dalam Daniel pasal 5 ayat 11 ini sendiri ada mengungkit atau menyinggung soal Roh Kudus, dan itu juga di ayat 14 juga disinggung lagi roh para dewa yang memiliki kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Maksudnya Roh Kudus, Roh Tuhan itu. Kemudian Ayub pasal 33, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Pertanyaan, pencipta kita ini siapa? Allah atau Roh Allah? Nah itu. Kalau pencipta kita ini Allah, di sini dikatakan Roh Allah. Berarti, nah kayak apa itu penjelasannya? Bisa pikir sendiri. Saya tidak panjang lebar ngomong. Kemudian supaya menghemat waktu, kemudian pindah ke sebelah. Tuhan Allah, Amsal pasal 8 ayat 22. Tuhan Allah telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Kemudian di ayat 30, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, dan setiap hari aku menjadi kesenangannya,
dan senantiasa aku bermain-main di hadapannya. Aku sebagai anak kesayangan. Di sini Amsal pasal 8 ini soal wejangan hikmat. Jadi maksudnya di sini hikmat, hikmat adalah anak kesayangan Tuhan. Dan ayat ini sinkron dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firmannya hikmat itu sama. Firmannya ya firmannya hikmat, akal budi itu sama. Pikiran sama. Maksudnya tuh itu. Ya itu juga maksudnya. Jadi semenjak dari kitabnya Amsal Salomo ini sudah dikatakan bahwa firman itu adalah anak Tuhan. Dan pada saat itu firman itu belum belum mengambil rupa daging, belum mengambil wujud daging, mengambil rupa seorang hamba berwujud daging yaitu Kristus, sehingga belum ada muncul nama Yesus di dalam perjanjian lama, tetapi praeksistensi Yesus itu sendiri sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya, ini salah satu contohnya. Kemudian pindah lagi ke dalam Daniel pasal 7. Di dalam Daniel pasal 7 di sini dikatakan, sementara aku terus di Daniel pasal 7 ayat 9 10, kemudian ayat 11 13 14 saya tidak bacakan biar singkat aja. Di sini dikatakan bahwa yang di ayat 9 dan 10 itu tentang Bapa. Dan di ayat 13-14 itu sang anak manusia, yang mana Yesus sang firman itu merujuk ketika dia melayani di dunia, aku adalah anak manusia. Anak manusia yang ayat 13-14 dari Daniel pasal 7 ini. Sang Mesias. Kemudian di dalam Amsal pasal 30 perkataan Agur bin Yake, siapakah yang naik ke surga lalu turun, siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya, siapakah yang membungkus air dengan kain, siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi, siapa namanya dan siapa nama anaknya, engkau tentu tahu. Siapa namanya dan siapa nama anaknya, engkau tentu tahu, di dalam Amsal pasal 30. Kemudian di dalam Yesaya pasal 63 di sini, dalam segala kesesakan mereka bukanlah seorang duta atau utusan, melainkan Dia sendiri yang menyelamatkan mereka. Dia menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Dia mengangkat menggendong mereka selama zaman dahulu kala, tetapi mereka menolak dan mendukakan Roh Kudusnya. Yang di ayat 9 itu berkata tentang Allah yang adalah Allah sendiri yang adalah juru selamat bangsa Israel, tetapi di ayat 10 itu Roh Kudus muncul lagi, Roh Kudus di situ. Jadi di dalam perjanjian lama belum siapa bilang bahwa tidak ada membicarakan soal Tritunggal, itu bohong sekali itu. Kemudian di dalam kitab Daniel itu lagi saya mau balik dulu sebentar, masih ada waktu. Di dalam kitab Daniel pasal 7 yang ini tadi, yang soal Bapa dan anak manusia atau putra. Di sini ada dia menyinggung soal sebentar, soal Roh Kudus. Ini tadi di pasal 5 ini tadi. Jadi di Daniel pasal 7 sampai dan Daniel pasal 5, di pasal 5 itu ada menyinggung tentang Roh Kudus. Di dalam Daniel pasal 7 ada tentang Bapa dan Anak, Allah Bapa dan Anak. Jadi siapa bilang di dalam perjanjian lama itu tidak ada soal apa namanya Tritunggal seperti yang dituduhkan tadi? Itu tidak ada. Dan tuduhan bahwa ajaran Kristen atau dalam hal ini karena saya mengutip ke perjanjian lama itu seperti pagan, dari siapa yang bilang? Oke, mungkin itu aja dulu dari saya.
saya akhiri, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.